Selamat hari Minggu madhita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hamua kadongan adorang sota puka per mingguota minggu parjolo dung trinitatis tapahibul marohata laho marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahitasian buku de nomor 640 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Puji Raja Semar Holong si malu ojong mai Nama Tuhan kita bongan Tuhan Raja unai Haleluya. Puji Tuhan Raja natar silangi. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Namamulus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana alay na mian ro di saleleng nileleng na do na mangulahon lomo ni rohan ni debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison di arina pinar badianmi saibuhai mapinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiak tuho urupi mahami asa huparhasya kami aka ari-ari ni ngulu nami na poddoki say pamasuk mahami Tuhan nguluan saleleng nileleng na pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 722 ayat sada. Tuhanku,
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik paduahon dohot lapatanna, onma didok disi. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tungaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsobatu sobaon manang tugana-ganaan mangido hangoluan siani jaladang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi pos roha di ugasan homitan ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya tuhad debata laho mangulahon na hobar tu patik nai ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi amen.
Marede mahita sian buku de nomor 170 sada ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Tapaseret marohata manopoti dosata tu debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Hodo na patupahon hasisaan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami hasisaan di dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alay asa hot rohanami marha porsyaon, lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigay mabagabaga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsaki ho ahu marhites yan akadusam, jala nunga dilojay ho ahu marhites yan akahajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesay akka pangalausim ala ni hadiryoku, jala dang behu paingot-ingot akadusam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 160 ayat 2.
Tajahama hatani debata turpuk epistel diari mingguon ima sian sada Korin 10 mamuka sian ayat 10 lalu sahat rodi ayat 26 tajahama marsikat soring. Berek hamuma Israel hian na pertohap di langgatanido akan namangaton peleani Nau argado juhut na pinelehon manang margogo do begu ido na hudok disi. Da odo tahe na pinelehon nasida dada tu debata di pelehon tu beguido alai dang lomoro haku hamu saur tu akabegu. Dang tarinum hamu sian panginuman ni Tuhani huhut sian panginuman ni akabegu. Dang tarbahen hamu partohap dilanggatan ni Tuhani huhut dilanggatan ni akabegu. Tuisat tama Tuhani tunggu mogo mahita sian ibana Saluhut na jadi do alai dang saluhut marguna. Saluhut na jadi do alai dang saluhut patubuhon. unang mama sirikoti na di ibana na di dongan naima Pangan hamu masian saluhut na ginadis di parjagalani, unang ririsihan, alani panggoran ni rohai. ay go di Tuhanido tanoon rodi isina ima sahatna martua ma akan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa amin maredehita.
Asian buku de nomor 715 ayat 1 dohot 2. Jongjong Mahita. Atong tahatidak kon maha porsiaw tay so ngon nahinad sidak kon idongat ta saha porsiaw di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ang pagorgona sa satudusan na kumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah sa sasaday iman na tinubuhon ni si Maria nagagabian siyanton di porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do iba na rihaw na pinarsilang na tuwa tuban maturo dung ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manay tu surgo lahom dulu siyam di debata Jehovah amanay parborgo na suatu dosani di simay bana pay mamulak sogot tutanon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia jaladong sa huria na badia huria hapan ni halak Kristen akta na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatay na mandok mulak mangulu dosogot daging halak na mate doho di hanguluan na sora suda. Amin. Hudul Mahita. Ada yang udah kadang.
Tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian bukwede nomor 710 sia ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 7 hingga ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berseru-serulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak datang kepada ayahnya, dan dia berkata, "Ayah, aku punya uang 5.000 rupiah. Ayahnya bertanya, "Milik siapa uang itu, nak?" Anak itu menjawab, "Milikku, Pak." Lalu ayahnya bertanya lagi, "Dari siapa kau dapat uang itu, nak?" Anak itu menjawab, "Dari ayah." Maka ayahnya menjawab berkata, "Kalau uang itu dari ayah, lalu sebenarnya siapa pemilik uang itu?" Anak itu pun tertunduk dan berkata pelan, "Milik ayah." Dan si ayah memeluk anaknya itu. Saudara-saudaraku, kita juga sering seperti si anak itu.
Kita merasa bahwa apa yang kita miliki sekarang ini adalah milik kita sepenuhnya. Dan karena kita merasa semuanya itu milik kita sendiri, maka orang-orang memakainya dengan sesuka hatinya. Ada orang yang merasa bumi ini miliknya, lalu manusia menebangi hutan sembarangan, membuang limbah ke sungai, merusak alam demi keuntungan pribadi. Akhirnya muncullah banjir, longsor, udara yang semakin kotor, dan berbagai bencana alam. Ada orang yang merasa uang adalah miliknya sendiri, sehingga mereka memakai uangnya tanpa takut akan Tuhan. Ada yang korupsi, ada yang menipu, ada yang menghalalkan segala cara demi memperkaya diri. Ada orang yang merasa pasangannya, istrinya, suaminya, dan anak-anaknya adalah miliknya, sehingga mereka tega melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Ada orang yang merasa bahwa jabatannya adalah miliknya sendiri. Maka ada banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Saudaraku, semuanya itu lahir dari satu kesalahan besar, yaitu manusia lupa siapa pemilik sejati hidup ini. Siapa sebenarnya pemilik hidup ini. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dunia dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Mazmur 50 ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Bahkan Tuhan berkata bahwa seluruh binatang di hutan, seluruhnya yang ada di gunung, dan segala isi bumi ini adalah milik Tuhan. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang benar-benar menjadi milik kita. Kita ini hanyalah pengelola. Dalam bahasa iman, kita disebut penata layan Tuhan. Tuhan mempercayakan hidup kita, mempercayakan waktu, mempercayakan keluarga, pekerjaan, kesehatan, kemampuan, dan harta kepada kita untuk dikelola menurut kehendak Dia yang empunya. Jadi semua yang ada pada kita ini bukan untuk dipakai sesuka hati kita, tetapi harus dipakai untuk memuliakan Tuhan sang pemilik itu. Karena itu saudaraku, semakin banyak yang dipercayakan Tuhan kepada kita, seharusnya kita semakin rendah hati. Jangan pernah menjadi sombong karena kekayaan, karena pendidikan, karena jabatan, atau karena kehebatan pelayanan kita. Sebab semuanya itu hanyalah titipan Tuhan. Hari ini ada pada kita, tetapi hari esok bisa saja Tuhan ambil dari kita. Dan selanjutnya kita harus ingat saudaraku bahwa hidup ini rapuh. Ada orang yang hari ini begitu sehat, besok sakit. Ada pendeta yang baru jam 10, jam 8 pagi masih berkhotbah. Jam 10-nya sudah diambil Tuhan. Hari ini bisa ada orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi besok dia dicopot atau mungkin menjadi pensiun. Hari ini ada yang usahanya bagus, sangat luar biasa, tetapi besok bisa bangkrut. Semuanya itu saudaraku mengingatkan kita bahwa bukanlah kita, bukanlah manusia pemiliknya. Kita ini hanyalah penerima anugerah, hanyalah penerima titipan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, bila kita sadar bahwa semuanya ini adalah milik Tuhan, maka cara hidup kita juga akan berubah. Kita akan belajar menjaga alam ciptaan Tuhan. Kita tidak akan merusak lingkungan dan alam semesta ini dengan sembarangan. Tetapi kita akan terus berusaha untuk melestarikannya. Bila kita menyadari ini, maka kita akan memperlakukan keluarga kita dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Bila kita menyadari ini, kita akan memakai jabatan, memakai pekerjaan kita dengan jujur dan bertanggung jawab. Bila kita menyadari ini, maka kita akan menggunakan uang kita, milik kita, untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan.
Karena kita sadar bahwa semua berkat yang kita terima ini bukanlah hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi dalam setiap sen yang ada yang Tuhan berikan kepada kita itu, di sana Tuhan menitipkan bahagian dari orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku, ada satu kalimat yang sangat penting yang harus kita ingat. Tuhan memberi kita berkat bukanlah supaya kita merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak. Tetapi Tuhan memberi kita berkat supaya kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Karena itu orang yang sadar bahwa semuanya adalah milik Tuhan, dia akan hidup dengan penuh syukur, dia akan hidup dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak akan menggunakan hidupnya dengan sembarangan. Tetapi ia akan bertanya, Tuhan, bagaimana aku harus memakai semua yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Saudara-saudaraku yang berikut, firman Tuhan ini juga berbicara tentang ibadah dan tentang persembahan. Kita tahu Mazmur 50 ini ditulis oleh Asaf pada zaman Raja Daud, kira-kira 1000 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu bangsa Israel sangat-sangat rajin beribadah. Mereka membawa persembahan setiap hari dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi rupanya Tuhan melihat ada masalah besar yang mengancam. Bisa saja ibadah mereka mulai kehilangan makna. Mereka masih datang tetap beribadah, rajin beribadah, tetapi hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka menjalankan ritual tetapi tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itulah Tuhan berkata di ayat 7, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Saudara-saudaraku, perkataan ini juga menjadi teguran bagi kita yang hidup sekarang. Bisa saja seseorang sangat rajin datang ke gereja atau aktif melayani, bahkan dia memberikan persembahan yang sangat besar, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bisa saja mulutnya begitu hebat memuji Tuhan, tetapi hidup sehari-harinya penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan. Karena itu saudaraku, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah ibadah kita masih sungguh-sungguh? Apakah kita datang beribadah benar-benar untuk mencari hadirat Tuhan dan untuk mendengarkan suara Tuhan? Ada orang yang datang ke gereja, ya, tetapi mungkin maaf, kami pendeta yang berkhotbah seperti saya ini, ya, tidak pintar berkhotbah. Lalu mereka pulang dengan sungut-sungut dan memberitahukan kepada orang-orang, pendeta HKBP itu tidak tahu apa-apa begitu. Mereka ini hanya mencari khotbah yang baik saja, bukan mencari Tuhan dan bukan mencari firman Tuhan. Ada juga orang yang dia ikut ibadah hanya sekedar rutinitas saja. Kadang-kadang tubuh kita ini ada di gereja, tetapi bisa pikiran kita pergi kemana-mana. Ada yang datang beribadah ke gereja, tetapi dia sibuk di gereja, dia sibuk memikirkan pekerjaannya, sibuk memikirkan arisan nanti siang di rumahnya, sibuk memikirkan usahanya, atau bahkan dia selalu asik melihat handphonenya. Ada orang yang datang ke gereja, dia bernyanyi dan isinya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya sama sekali tidak memuliakan Tuhan. Ada pula orang yang mendengarkan khotbah, tetapi hanya sekedar mendengar. Dan mereka suka mendengar khotbah yang menyukakan hati mereka, tetapi tidak suka dengan yang menegur mereka. Mereka suka khotbah yang enak, tetapi tidak pernah mau melakukan firman Tuhan. Karena itu saudaraku, setiap kali kita selesai ibadah, seharusnya kita bertanya, apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidupku hari ini?
apa yang Tuhan mau ubahkan dalam hidupku hari ini. Ibadah sejati bukanlah sekedar hadir di gereja, melainkan datang dengan hati yang mau mendengar, dengan hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Lalu yang berikut saudaraku, Tuhan juga berkata bahwa Tuhan tidak membutuhkan persembahan manusia untuk memenuhi kebutuhan Tuhan. Dalam ayat 9-12, Tuhan menegaskan bahwa seluruh isi bumi adalah miliknya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25, Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan kita tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Tuhan itu kekurangan apa-apa. Bukan. Artinya Tuhan kita itu tidak akan lebih kaya setelah menerima persembahan kita. Tidak. Tuhan tidak membutuhkan uang manusia supaya dia tetap menjadi Allah. Tidak. Sebab Tuhan kita adalah pemilik segala sesuatu. Karena itu persembahan tidak boleh dipahami sebagai cara untuk menyogok Tuhan. Karena ada orang yang berpikir, bila saya memberi banyak kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati saya juga dengan lebih banyak. Apalagi bila ada orang yang menganggap persembahan itu seperti transaksi dagang dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, pemahaman seperti itu sangatlah keliru. Tuhan kita itu tidak bisa disogok. Tetapi persembahan kita adalah untuk membentuk iman kita. Persembahan sejati itu adalah ungkapan syukur kita. Kita memberi karena kita sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Kita memberi bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan bukan hanya itu saudaraku. Dengan memberi persembahan, kita sedang belajar mengakui siapa pemilik sejati dari hidup saya. Dengan memberi persembahan kita mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga semakin kita mengenal besarnya pemberian Tuhan, maka akan semakin besarlah persembahan kita. Bila demikian saudaraku, tidak akan ada orang yang menyombongkan diri. Bila demikian tidak akan ada orang yang merasa dirinya paling berjasa. Bila demikian tidak akan ada orang yang merasa dia siswa dan bulu. Tidak akan ada orang yang pamrih, yang ingin meminta balas jasa dari semua pelayanannya, dari semua yang dia lakukan untuk gereja Tuhan. Sebab semua yang kita berikan sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Semakin kita mengenal kasih Tuhan, sebenarnya seharusnya semakin kita sadar bahwa apa yang kita berikan itu sangat-sangat kecil dibanding dengan begitu besarnya anugerah Tuhan yang tidak terbatas kita terima. Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam ayat 14, persembahkanlah syukur kepada Allah. Di bahasa Ibraninya disebut zebak todah, yaitu persembahan yang kita persembahkan bukan karena kewajiban. Seperti upeti misalnya, seperti pajak misalnya, bukan. Tetapi adalah persembahan yang kita persembahkan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kita mengenal berkat-berkat Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa yang Tuhan inginkan terutama dari kita bukanlah besar kecilnya persembahan kita, bukan. Tetapi apa? Yaitu hati yang bersyukur dan hidup yang taat. Tuhan lebih rindu akan hati yang tunduk melakukan firman-Nya ketimbang daripada ritual keagamaan tanpa kasih. Ibadah sejati bukan hanya memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terakhir,
Di ayat 15 Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau." Inilah puncak undangan kasih Tuhan kepada Israel dan kepada kita hari ini. Tuhan tahu, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa hidup manusia itu tidak selalu mudah. Selalu ada musim-musim kehidupan. Ada saatnya kita mengalami sakit, atau menghadapi masalah keluarga, atau menghadapi pergumulan ekonomi, mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin mengalami tekanan hidup, dan hidup ini penuh dengan air mata. Untuk itulah kita diminta supaya kita rajin berseru kepada Tuhan. Untuk kata berseru di sini digunakan kata kara. Kara artinya berseru dalam iman yang teguh. Dan disebutkan pada waktu kesesakan. Yaitu ketika kita mengalami kondisi terjepit, kondisi tertekan, kondisi tidak ada jalan keluar. Disitulah ajakan Tuhan bagi kita hari ini. Ketika kita berada di titik nadir, di titik terendah hidup kita, disitulah Tuhan mau hadir untuk menyelamatkan kita. Yang perlu segeralah berseru kepada Dia. Memang saudaraku, pertolongan Tuhan tidak selalu berarti bahwa masalah kita akan selesai dalam sekejap, tidak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan, bila kita berseru, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Tuhan akan memberi kita damai sejahtera di tengah badai. Kita bisa tetap tenang walaupun hidup kita seperti gelombang yang menggelora. Tetapi kita bisa tetap tenang. Dan kita yakin Tuhan akan membuka jalan pada waktunya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, banyak di antara kita pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saat ketika kita tidak sanggup lagi, Tuhan hadir menguatkan kita. Ketika jalan terasa buntu, kita melihat Tuhan membuka jalan. Ketika hati kita penuh dengan ketakutan, saat itu Tuhan memberi kita penghiburan. Karena itu saudaraku, jangan hanya mencari Tuhan ketika kita mengalami kesusahan, jangan. Tetapi datanglah kepada Tuhan setiap waktu. Bersyukurlah kepadanya dan berserulah kepadanya saat hidupmu senang. Tetapi tetap percaya kepada Dia pada ketika hidupmu sedang susah. Dan saudara-saudaraku, firman hari ini juga memberi kita tanggung jawab terhadap generasi muda. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak dan kepada cucu-cucu kita bahwa segala yang ada ini, segala yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Karena itu ajarkan kepada mereka hidup yang penuh bersyukur, hidup dengan rendah hati, hidup takut akan Tuhan. Ajarkan kepada mereka bahwa yang paling berharga di hadapan Tuhan bukanlah kekayaan, bukanlah besarnya persembahan, tetapi yang paling berharga di hadapan Tuhan adalah hati yang mau mengasihi Tuhan. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, tunjukkan kepada anak-anakmu melalui kehidupanmu bahwa iman itu bukanlah hanya kata-kata, tetapi adalah dengan cara hidup kita sehari-hari. Ajarkan kepada mereka supaya mereka menjaga ciptaan Tuhan, agar mereka menghormati sesama, agar mereka memakai berkat untuk menolong orang lain, dan selalu berseru kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan hari ini menyadarkan kita bahwa dunia ini dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan kita hanyalah pengelola, penata layan yang dipercayakan Tuhan untuk sementara waktu. Karena itu mari kita menggunakan hidup kita,
menggunakan waktu kita, menggunakan tenaga, harta, keluarga, dan semua berkat yang ada pada kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika hidup kita pakai untuk memuliakan Tuhan, disitulah kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua yang ada pada kami hingga saat ini, termasuk waktu, nafas, hidup, jabatan, keluarga, dan alam semesta ini, semuanya adalah pemberian Tuhan. Kami hanyalah pengelola. Karena itu Tuhan, bantulah kami dengan Roh-Mu, agar kami tahu selalu mengucap syukur atas semuanya, dan kami menggunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, menjadi persembahan kudus kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan juga menguatkan kami untuk mengajarkannya kepada anak cucu kami. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu, di keluarga, di kesehatan, di pekerjaan, di usaha, di bisnis, di studi, dan di pelayanan kami. Berilah kesuksesan bagi anak-anak kami dalam studi mereka. Tunjukkanlah arah pendidikan terbaik bagi mereka. Ya Tuhan, berkatilah semua hamba-Mu dan pelayanan mereka, terutama para misionaris, para penginjil, dimanapun mereka memberitakan Injil-Mu, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan iman umat-Mu semakin dewasa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hamwa kadungan noek tapasahat mapiliata huhut marede mahita sia bukwede nomor 727 ayat 1-2. Jongjong Mahita. Tatang yakom mapiliata ali di bata manami na di banwa gijang odo haroroan ni saluhut selehon-lehon naring gadohot na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masyanan ni lehom mituhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putad dahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami.
Asalam girgir kami madok mauliati Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai sahut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.